Salat itu adalah imaduddin, tiang agama. Silakan. Tapi yang jelas dari seluruh dalil-dalil syariat yang sampai kepada kita, Al-Quran yang senantiasa menyuruh salat. Bahkan di dalam petunjuk Al-Quran, salat ini walaupun dengan kaifiat yang berbeda, tetapi merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah pada setiap para nabi dan rasul. Umat terdahulu ada salatnya. Dari mana kita tahu? Al-Quran yang mengatakan, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. Kemudian berikutnya apa? Aqimus salah wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa umat terdahulu juga diperintahkan untuk salat. Nah, dari situ sudah bisa kita katakan bahwa salat memiliki kedudukan penting untuk menata hubungan seseorang dengan Allah, menguatkan silah hubungan seseorang dengan Allah, dan juga adalah modal utama untuk orang menata kehidupan dunia. Jadi kalau orang merasa bahwa kehidupan dunianya terus bermasalah, apa pertama sekali yang harus diperbaikinya? Nah, salatnya. Hendak datang kemana-mana, bertanya ke sini, bertanya ke sana, gelisah saja. Ini dirundung masalah terus. Ini tidak beres, iko tidak selesai. Begitu. Tapi ditunjukkan cik dulu dari kerajaan. Peloi solat tu, perbaiki, tingkatkan, jaga dia. So, kenapa? Nah, bagaimana kalau kita mencoba? Bagaimana logikanya? Kadang-kadang orang kan ke sana perginya. Coba berikan alasan logisnya kenapa salat dulu. Bapak dan Ibu tahu, kita kan di dalam kajian hari Ahad kita sudah bicara qada dan qadar ya. Walaupun baru pengantar, belum masuk lagi kepada tafasil, kepada rincian. Tapi dari sana kita sudah tahu bahwa kita yakin segala sesuatu tidak terjadi melainkan dengan izin Allah dan kehendak. Jelas. Makanya apapun yang terjadi, kalau kita tidak suka, apa yang kita katakan? Qadarullah. Masya'a fa'al. Qadar Allah, apa yang dikehendaki dia lakukan. Nah, sekarang apapun yang kita temui, problematika yang kita hadapi dalam hidup, kira-kira itu terjadi dengan izinnya atau tidak? Berdasarkan kehendaknya atau tidak? Iya. Nah, kalau itu akan berubah, apakah perubahan itu bisa kita lakukan tanpa izinnya? Jika tidak. Karena itu yang maha mampu untuk memperbaiki keadaan kita adalah yang menentukan, yang mengizinkan, yang mengkehendaki sesuatu itu terjadi pada kita. Bukan kita. Kita apa kerja kita? Kerja kita adalah memperbaiki diri kita supaya siap menerima perubahan itu. Itu makna dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ingin Allah merubah keadaan kita, bukan kita yang merubah. Kalau Allah ingin, kita ingin Allah merubah,
kita berharap Allah merubah keadaan kita, maka apa yang kita lakukan? Robah diri kita. Robah kondisi kita. Artinya apa? Cocokkan dengan diri kita dengan apa yang kita minta. Kan itu rumusnya. Cocokkan diri kita, sesuaikan diri kita, sehingga pantas menerima apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu kepada hambanya yang beriman, melainkan yang akan membawa kemaslahatan. Itu kalau orang beriman ya. Kalau orang kafir, Allah malah memberikan kesenangan kepada mereka, tetapi intinya kesenangan itu tidak cocok untuk mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Bukan membawa bahagia kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang engkar kepadanya. Itu istidrajan namanya. Dipetinggi sampai jatuh dari Allah. Supaya terasa bariknya dan sakitnya belambin jatuh ke bawah. Kecil Allah. Biar terasa perihnya. Kenapa? Kekufuran mereka. Tapi kalau orang beriman, Allah Subhanahu wa taala Raufun, hibah, balas asih kepada orang beriman. Karena itu dia akan berikan apa yang cocok, yang akan membawa kemaslahatan. Nah, baru sesuatu itu mendatangkan maslahat kepada kita kalau diberikan oleh Allah sesuai dengan istiadat kesiapan kita menerimanya. Saya mau tanya Bapak dan Ibu. Apakah orang yang baik itu memberi seluruh kehendak orang? Tak. Tapi anehnya kita tidak bisa memakaikan ini ketika kita berdoa. Kita sering, na'udzubillah, dari sikap kita meminta tidak dapat, kadang berburuk sangka kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa orang yang baik, manusia saja yang baik, tidak akan memberikan seluruh kehendak. Saya ambil contoh. Kalau ada seorang anak gadis, merah matanya, bertetesan air matanya membasahi pipinya, kemudian datang dia kepada ibu. Bu, ambo memanana ke ibu agial mo tali 3 meter. Nah, kira-kira ibu yang baik tadi akan memberikan atau tidak? Berarti itu tidak namanya beragi itu. Kenapa tidak diberi? Itu mencelakai diri orang yang meminta. Nah, kita kan tidak sadar sekarang ini. Bisa jadi yang kita minta itu bisa mencelakai kita. Siapa yang tahu? Oh, minta aja tarik. Ini si fulan ini lagi rajin nyope ngaji. Tapi kalau dia gih kayonya, mau ngaji pintu saji mungkin lupanya kok. Nah, untuk naniko ndak cocok kayo dengar. Kira-kira begitulah. Jadi karena itu husnuzanlah kepada Allah. Allah itu khairul mu'atin, sebaik-baik pemberi. Sebaik-baik pemberi. Apapun yang diberi oleh Allah kepada kita, asal kita masih dalam keimanan kita, yakinlah itulah kebaikan. Nah, silakan meminta. Tapi tugas kita apa? Buat diri kita pantas menerima permintaan tersebut. Nah, sekarang membuat diri pantas itu nanda.
Ada orang bertanya, baca cara mendapat menantu dan saleh buya. Sederhana. Baca caranya. Buat anak wak saleh. Ingin dapat menantu yang saleh, buat didik anak kita menjadi salihah. Tapi kalau anak wak gadang dia tepentas, menarinya, ya paling ambil kau dapat tukang gandang. Tapi kalau kita didik dia menjadi orang yang rajin beribadah, mudah-mudahan. Artinya kita sudah persiapkan. Itu membuat pantas namanya itu. Jadi jangan Allah yang dipaksa memberi kepada kita walau bagaimanapun keadaan kita. Itu bukan konsep seorang hamba. Itu hamba tak tahu dirinya tu. Pokok ba'a ke bawah, ambo ya Allah agih je lah, itu tidak bisa. Dia yang maha berkehendak. Ialah Rabb. Ialah Tuhan. Ialah Al-Mu'ati, Al-Wahhab, Wal-Basit. Dia yang mengulurkan. Karena itu ia berikan sesuai dengan hikmahnya dan ilmunya. Apa dan ibu? Kembali kita ke persoalan salat tadi. Kenapa? Untuk memperbaiki kondisi keadaan kita, salat yang jadi langkah pertama. Karena yang menetapkan segala sesuatu terjadi, Allah ciptakan segala sesuatu yang ada ini bimaqadir, dengan ukuran qadarnya, dan dialah yang menentukan qadanya. Karena itu ialah yang menentukan segalanya, wujud dan tidak wujud, ada dan tidak ada, yang diberi dan yang ditahan. Nah, karena itu kalau ingin sesuatu berubah, kita tahu bahwa kita tidak berdaya melakukan perubahan. Kita yang bisa kita lakukan merubah diri kita, merubah niat kita, merubah perilaku kita. Kita buat diri kita pantas. Tapi siapa yang akan melakukan perubahan apa yang akan diberikan? Dia yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu bagaimana caranya? Mendekat kepadanya, perbaiki hubungan dengannya. Itu makanya perbaiki salat dahulu. Nah, tapi apakah orang yang menerima nasihat seperti ini akan seperti Umar mengambil nasihat? Ini yang kita khawatirkan. Kalau Umar bin Al-Khattab ketika dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan pesan, "Inni musika biwasiyatin." Sesungguhnya aku bernasihat kepadamu dengan satu nasihat, satu wasiat. Apa itu? Jika engkau in anta hafiztaha, hendaklah engkau menghafalnya. Jika engkau hafal, engkau selamat. Inna lillahi haqqan, tadi sudah saya sebutkan, Allah punya hak di malam hari tidak dia terima di siang hari. Allah punya hak siang hari tidak terima di malam hari. Bagaimana Umar bin Al-Khattab mengamalkan itu? Coba lihat pernyataan Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar tidak menyia-nyiakan pesan itu. Bahkan Umar melanjutkan pesan tersebut. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaktubu ilal afa. Dia tulis pula ke seluruh penjuru kota, para gubernur, orang-orang yang dia limpahkan kewenangan. Jadi Umar bin Al-Khattab kalau pergi sidak, ya sidak namanya sekarang, inspeksi mendadak. Pun sekarang tu tidak ada dan sidak lah dah. Sebelum turun biasa pejabat kau bagi tahu dulu supaya ada tari pesambah menyambutnya.
Kalau dulu Umar kan inspeksi mendatar tidak tahu orang. Sekarang belusukan dikasih tahu orang dulu. Nah. Jadi kalau Umar sidak, apa yang diperiksa dari umara'nya, dari para gubernur, orang-orang yang dilimpahkan kewenangan oleh Umar bin Al-Khattab untuk mengurus negeri, salat dari amir itu yang dijaganya dulu. Nah, tapi kan sebelum diperiksa tentu diberikan dulu arahan. Dan repotnya magi arahan tak pandai memereso, tak lo selesai. Kan tambah rumit itu. Kalau Umar ini mau diperiksa, karena itu berikan arahan, tugas. Apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dijaga oleh orang-orang yang diberikan kewenangan oleh Umar, oleh pemimpin tertinggi, kepada gubernur, kepada qadi, kepada siapa saja dia utus. Apa pesan Umar tertulis kepada mereka? Perhatikan, ini kita bicara tentang makanatus salat, kedudukan salat ya di dalam Islam, di dalam praktek yang dijalankan oleh para sahabat supaya menjadi tauladan bagi kita semua. Kana Umar radhiyallahu anhu yaktub. Umar menulis kemana? Ilal afaq, ke berbagai penjuru negerinya, di bawah kekuasaannya. Inna ahamma umurikum indi as-salatu. Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting di sisiku adalah salat. Kira-kira pemimpin hari berpikir begitu enggak kepada bawahan? Ada pula bawahannya yang minta izin untuk salat, protesnya lah tuh. Radikal mah. Umar bin Al-Khattab katakan apa? Inna ahamma umurikum indi, sesungguhnya perkara kalian yang paling penting, berarti itu yang paling fokus. Umar memperhatikan kenapa? So, kalau ini baik, kita berharap yang lain akan baik. Kan ada yang membantah nanti. Ya dulu orang lain sholat bentarin, tapi korupsinya. Pertanyaan itu sebenarnya bisa dibalik saja. Kalau nan sholat korupsi juga, boleh nan tak sholat. Cuma persoalannya ketahuan tidak saja itu. Karena kita tahu sholat itu tidak pernah mengizinkan orang untuk korup. Sholat itu malah mengajarkan orang tahu mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Jangankan mencuri punya orang. Mencuri milik diri sendiri saja dalam sholat itu sudah dikecam. Ya ada orang yang mencuri sholatnya sendiri. Tahu kan? Orang tidak sempurna sujudnya, dikecam. Orang tahu hak yang harus ditunaikan. Sholat itu melatih orang untuk itu. Jadi tidak ada pelajaran boleh mencuri di dalam sholat. Jadi kalau ada orang sholat yang masih mencuri juga, bisa jadi sholatnya belum lagi dia dirikan. So ada ulama ditanya, di mana kita mendirikan sholat? Kata ulama itu di luar masjid. Orang terkejut semua. Masa mendirikan sholat di luar masjid? Ini tidak benar ini jawaban. Terus tanya, terus yang dilakukan dalam masjid apa? Yang dilakukan dalam masjid itu menunaikan sholat. Mendirikan sholat di luar masjid. Menunaikan sholat di dalam masjid. Tanda dia orang sholat, kalau pedagang dia sampai di kedainya, dia tidak ambil riba. Dia tidak mau menipu. Dia tidak mau menyembunyikan aib.
Dia tidak mengeksploitasi orang yang tidak mengerti dengan harga pasar dan berbagai macam. Itu orang yang mendirikan salat. Kalau dia salat, dia tunaikan di masjid, sampai di kantor dia tegakkan, dia dirikan salat itu. Dia lakukan tugas yang menjadi kewajibannya. Karena dengan itu baru dia halal menerima jasa. Dia berikan hak orang, tidak dia sulap, tidak dia tilap, tidak dia ambil, tidak dia korup. Itu orang yang mendirikan salat. Jadi mendirikan salat di luar masjid. Menunaikan salat. Nah, bisa jadi orang yang tidak mendirikan salat di luar itu sebenarnya dia tidak menunaikan salat di sini. Yang dia lakukan itu sebenarnya tak lebih daripada rukuk dan sujud yang dia tidak mengerti makna, tidak berbekas ke dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mempertahankan makna salat itu di luar masjid sana. Saya pikir-pikir benar juga ya jawaban Syekh itu ketika ditanya, "Ya Syekh, aina nuqimus salat?" Di mana kita mendirikan salat? Jawaban Syekh tadi, "Kharijal masjid." Di luar masjid. Heran orang. "Wa nahnu fil masjid ya Syekh." Kami dalam masjid mendirikan salat. La, antum tu'adduna as-salat fil masjid. Kalian menunaikan salat di masjid, walakin tuqimunaha, tetapi mendirikannya di mana? Di luar masjid sana. Ya bisa jadi kita tuh permain kata-kata, tapi itu pelajaran bahwa apa yang kita lakukan di masjid ini mesti membias di dalam kehidupan kita.